Mohon izin kepada Direktur Poltekkes Malang untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, yang kami hormati Wakil Direktur 1 Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, yang kami hormati Kepala Subbagian Administrasi Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Ketua Jurusan Kesehatan Terapan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Ketua Program Studi D3 Asuransi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Bapak Ibu dosen dan staf, serta mahasiswa peserta yudisium akhir program studi D3 Asuransi Kesehatan yang berbahagia. Selamat datang di acara yudisium akhir program studi D3 Asuransi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, hari Jumat 16 Juli 2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat menghadiri acara yudisium akhir program studi D3 Asuransi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya, himne, dan Mars Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Acara ketiga, penyampaian laporan pendidikan dan pembacaan berita acara lulusan. 4. Penandatanganan berita acara yudisium. 5. Pembacaan lampiran berita acara yudisium. 6. Mendengarkan lagu wajib nasional. 7. Kesan dan pesan dari perwakilan mahasiswa. 8. Sambutan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dilanjutkan dengan persembahan mahasiswa dan diakhiri dengan doa dan penutup. Bapak, Ibu, dan beserta yudisium yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengarkan lagu Indonesia Raya, himne, dan Mars Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Hadirin dimohon duduk dengan khidmat.
terhubung. Poliklinik Kesehatan, mari bangkit bersama, menyongsong masa depan. Tingkatkan pelayanan dan penuh pengabdian, tidak melaksanakan tugasmu. Tenaga kesehatan, maju terus pantang mundur, mencapai cita-cita. Untuk angkatan bangsa menuju sehat semua, dengan semangat jiwa Pancasila. Penyampaian laporan pendidikan dilanjutkan dengan pembacaan berita acara lulusan oleh Ketua Program Studi D3 Asuransi Kesehatan. Kepada yang terhormat Ibu Ngesti W. Utami SKP MPD, disilahkan. Terima kasih. MC. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan bacakan laporan pendidikan yudisium akhir program studi D3 Asuransi Kesehatan, jurusan Kesehatan, Terapan Poltekkes Kemenkes Malang, tahun akademik 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, Wakil Direktur, Ketua Jurusan Kesehatan Terapan, Kasubag Akademik, Administrasi Akademik, para undangan, dosen, dan peserta yudisium yang berbahagia. Bapak Direktur dan hadirin yang saya hormati, berikut akan saya bacakan laporan pendidikan, dilanjutkan membacakan berita acara yudisium akhir program studi D3 Asuransi Kesehatan tahun akademik 2020-2021. Hadirin yang saya hormati, yudisium tahun 2021 ini merupakan yudisium kedua bagi program studi D3 Asuransi Kesehatan dengan peserta yudisium saat ini sejumlah 82 mahasiswa yang telah menempuh 110 SKS program pembelajaran yang ditempuh dalam metode pembelajaran baik teori, praktek di laboratorium maupun praktek di rumah sakit, di BPJS Kesehatan, di BPJS Tenaga Kerja, di perusahaan administrasi klaim serta perusahaan asuransi yang lain. Dengan diakhiri ujian sidang LTA atau laporan tugas akhir yang telah dilakukan oleh seluruh mahasiswa. Penetapan kelulusan mahasiswa program studi D3 Asuransi Kesehatan adalah didasarkan pada ketentuan. 1. Mahasiswa telah lulus seluruh mata kuliah dengan beban SKS 110 termasuk lulus ujian sidang laporan tugas akhir dan telah menyelesaikan magang kerja. Kemudian yang kedua, mengikuti yudisium akhir program sebagai bahan usulan SK penetapan kelulusan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Malang. Berdasarkan proses di atas, maka telah diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai IPK tertinggi adalah 3,91. Dengan perincian persentase perolehan IPK tahun akademik 2020-2021 adalah sebagai berikut. Pada kriteria memuaskan 2,76 sampai 3 tidak ada atau 0. Kemudian di atasnya dari IPK 3,01 sampai dengan 3,5 dengan kategori sangat memuaskan sejumlah 13,4%. Kemudian yang ketiga, pada rentang 3,51 sampai dengan 4,00 dengan kategori pujian sejumlah 86,6%. Selanjutnya,
Adapun peraih nilai tertinggi 3 besar di program studi D3 Asuransi Kesehatan tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut terhadap 5 mahasiswa. Yang pertama, IPK tertinggi diperoleh oleh Saudari Anggilia Ramadita dengan IPK 3,91. Peringkat yang kedua, dengan IPK tertinggi, Andri Merkuri Danuswari dengan IPK 3,90. Yang ketiga, dengan IPK tertinggi peringkat 3. Di sini ada 3 mahasiswa. Yang pertama, Vika Eri Anggraini dengan IPK 3,89. Yang kedua, Muhammad Fauzan Amin dengan IPK 3,89. Kemudian yang ketiga adalah Diana Nur Aziza dengan IPK 3,89. Ini peringkat ketiga, ada 3 mahasiswa. Demikian laporan pendidikan ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas atas prestasi dan yang telah dicapai. Tugas selanjutnya adalah persiapan untuk mengikuti wisuda dan pengambilan sumpah. Selanjutnya kami mohon Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Malang atau yang mewakili untuk dapat memberikan sambutan dan pengarahan kepada para lulusan peserta yudisium. Berikut saya bacakan berita acara penetapan kelulusan yudisium akhir program Pendidikan Diploma 3 Kesehatan Program Studi D3 Asuransi Kesehatan Jurusan Kesehatan Terapan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang tahun 2021. Pada hari ini Jumat tanggal 16 Juli tahun 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang rapat jurusan Kesehatan Terapan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Jalan Ijen 77C, telah dilaksanakan yudisium akhir program studi Diploma 3 Asuransi Kesehatan jurusan Kesehatan Terapan dengan hasil sebagai berikut. Jumlah mahasiswa 82, lulus 82. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Malang 16 Juli 2021, Ketua Program Studi D3 Asuransi Kesehatan Ngesti W. Utami SKP MPD dengan NIP 1968018992032001. Ketua Jurusan Kesehatan Terapan Dinia Holida SST SGZ MPH NIP 1997 dengan mengetahui Direktur Poltekkes Kemenkes Malang Budi Susatya SKP MKes NIP 1965031988031002. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua Program Studi D3 Asuransi Kesehatan. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara yudisium oleh Ketua Program Studi D3 Asuransi Kesehatan, Ketua Jurusan Kesehatan Terapan, dan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ngesti W. Utami SKP MPD, Ibu Dinia Kholidah SST SGZ MPH, dan Bapak Budi Susatya SKP MKes. Pembacaan lampiran berita acara yudisium oleh Ketua Program Studi D3 Asuransi Kesehatan. Kepada Ibu Ngesti W. Utami SKP MPD, dipersilahkan. Saya akan bacakan daftar lampiran. Daftar peserta yudisium akhir program studi D3 Asuransi Kesehatan, jurusan Kesehatan Terapan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang tahun 2021. Yang pertama, Erika Dwi Agustin dengan predikat dengan pujian. Yang kedua, Zuhria Farah Andini dengan pujian. 3. Azhara Intima Anikma dengan pujian. 4. Sekardini Rahma Widyastuti dengan pujian. 5. Virgi Maula Profita dengan pujian. 6. Linda Amalia dengan pujian. 7. Junior Novita Firdausi dengan pujian. 8. Ayu Lestari Floresa dengan pujian. 9. Elvira Rosita dengan pujian. 10. Andri Merkuri Danuswari dengan pujian. 11. Ani Fitria dengan pujian. 12. Ika Eri Anggraini dengan pujian. 13. Safinatun Najah dengan pujian. 14. Akidatul Izzah Irianti dengan pujian. 15. Kamila Husna sangat memuaskan. 16. Happy Rahmawati dengan pujian. 17. Ahmad Fauzi Hidayatullah sangat memuaskan. 18. Lailatul Robi'ah dengan pujian. 19. Septia Yunita Putri dengan pujian. 20. Mairina Handayani dengan pujian. 21. Nadilatul Iza Nur Cahya dengan pujian. 22. Nadia Daniswara dengan pujian. 23. Maulina Dea Putri sangat memuaskan. 24. Aisyah Nur Malisa dengan pujian. 25. Alivia Firda Purnomo dengan pujian. 26. Anggilia Ramadia dengan pujian. 27. Ika Khorotul Umah dengan pujian. 28. Aan Khairul Anam dengan pujian. 29. Vera Wahyuning Tias
dengan pujian. 30. Rita Lutfi Fitriani dengan pujian. 31. Septian Nur Wahyunita dengan pujian. 32. Rizka Dwi Nur Agnia dengan pujian. 33. Audika Berlian 30 dengan pujian. 34. Joko Sulistiono sangat memuaskan. 35. Liana Lulu Fauzia dengan pujian. 36. Sinta Afriska dengan pujian. 37. Ismi Koirinisa dengan pujian. 38. Cilmi Darkiatul dengan pujian. 39. Anastasia Yuli dengan pujian. 40. Dewi Kilasworo dengan pujian. 41. Alisa Fatmawati dengan pujian. 42. Maulidia Firdausi dengan pujian. 43. Safira Dwi Santoso sangat memuaskan. 44. Sevinda Halimah Ningtyas dengan pujian. 45. Fahresa Dio Ananda sangat memuaskan. 46. Muhammad Fauzan Amin dengan pujian. 47. Diana Nur Aziza dengan pujian. 48. Cynthia Fikri Khairani dengan pujian. 49. Diki Dwi Wahyudi dengan pujian. 49. Eli Dwi Fatmawati dengan pujian. 51. Sofiatul Aziza sangat memuaskan. 52. Nanda Fitria dengan pujian. 53. Maidita Pravitasari dengan pujian. 54. Ade Firda Setrina dengan pujian. 55. Rosa Novisa dengan pujian. 56. Rida Ainun Fauzi dengan pujian. 57. Azizun Makwiroh dengan pujian. 58. Dea Safira Pratiwi sangat memuaskan. 59. Miftah Diah Mailina dengan pujian. 60. Yeni Karmila Putri dengan pujian. 61. Kamelia Fitriani dengan pujian. 62. Angelia Ayu dengan pujian. 63. Tri Prasetya Dianavi dengan pujian. 64. Nadila Putri Darmawan dengan pujian. 65. Yiyi Natalia dengan pujian. 66. Rofiatul Badriah dengan pujian. 67. Mutia Putri Nadela sangat memuaskan. 68. Aninda Nur Fahmi dengan pujian. 69. Aizia Septianti dengan pujian. 70. Restiana Saputri dengan pujian. 71. Isbahul Nadia dengan pujian.
72 Muhammad Al-Farusi Aziz, sangat memuaskan. 73 Sherina Julia Adining Tias dengan pujian. 74 Devina Tamara Putri dengan pujian. 75 Ayunda Nur Hapsari dengan pujian. 76 Mas Ro'atul Hasanah dengan pujian. 77 Aisyah Kamila dengan pujian. 78 Pungki Firdausi dengan pujian. 79 Elgawati Putri Listrisia dengan pujian. 80 Leila Tri Sasmia dengan pujian. 81 Amadea Putri Wulandari dengan pujian. 82 Velen Amelia Putri, sangat memuaskan. Selamat kepada seluruh mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan program akademiknya selama 6 semester. Selain pencapaian di atas, Bapak Ibu dan para undangan yang saya hormati, beberapa capaian lain yang melengkapi kelulusan adalah telah dimilikinya beberapa sertifikat sebagai berikut. Yang pertama adalah para mahasiswa sudah mendapatkan sertifikat A3K, di mana sertifikat ini terkait dengan kompetensi asuransi, yaitu Ajun Ahli Asuransi Kesehatan yang diterbitkan oleh Pamjaki. Yang kedua, mahasiswa juga telah memiliki sertifikat pelatihan tentang KESMIK atau kompetensi KESMIK yang ada di rumah sakit yang diterbitkan oleh Asosiasi Peduli KESMIK Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa telah melakukan kegiatan magang kerja. Untuk itu, mereka akan mendapatkan sertifikat magang kerja yang diterbitkan oleh semua tempat magang. Terakhir, saya laporkan bahwa 82 mahasiswa lulusan ini telah berhasil menyelesaikan magang kerja selama 3 bulan di beberapa tempat magang. Yang pertama, ada di PT Medika Jakarta, sejumlah 33 mahasiswa, kemudian di PT Jamsostek wilayah Jawa Timur, kemudian di PT Jasara Harja, kemudian juga ada di BPJS Kesehatan wilayah Jawa Timur, juga rumah sakit di seluruh wilayah Jawa Timur. Demikian tempat ini, syukur alhamdulillah telah memberikan kesempatan mereka untuk bisa berlatih bekerja. Dan juga syukur alhamdulillah semua telah selamat dan sehat dilewati selama masa magang. 80 mahasiswa yang telah mampu melewati masa pandemi. Tanpa ada satupun yang pernah sakit ataupun positif, meskipun mereka telah magang bekerja di tempat masing-masing selama 3 bulan tanpa ada istirahat kecuali hari libur atau cuti sesuai dengan ketentuan tempat magang. Alhamdulillah semua sudah terlewati, karena saya juga sangat khawatir jika ada mahasiswa yang mengalami sakit. Karena itu setiap hari saya selalu memikirkan mereka, termasuk yang di Jakarta. Saya sangat bersyukur juga PT Medika sangat menyadari dan memaklumi keadaan ini.
sehingga walaupun di Jakarta mereka sebagian juga bisa melakukan diatur sedemikian rupa baik online maupun offline. Online di tempat kos masing-masing selama mereka tinggal di Jakarta, karena memang kemudian COVID menjadi lebih berbahaya. Pada hari ini kami sangat bersyukur, terutama saya, karena telah menyelesaikan semuanya. Alhamdulillah semua juga sudah terlewati. Selain itu, pada kesempatan magang ini sangat memberikan peluang dan pengalaman kerja yang sangat berarti bagi mahasiswa, dan juga saya ucapkan selamat kepada Ananda Sekardini dan Ika Kurotun yang telah dipercaya oleh tempat magangnya Persada Hospital, rumah sakit yang menurut saya juga sangat berkualitas ya, untuk menerima mereka langsung bekerja di rumah sakit tersebut. Yang kedua juga pada kesempatan ini pula kebetulan Admedika telah membuka lowongan bagi adik-adik setelah magang dan juga dibuka untuk yang lain. Kebetulan 27 mahasiswa yang telah mendapat kesempatan kerja di Admedika. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf. Semoga selanjutnya para lulusan D3 Asuransi Kesehatan yang masih menginjak angkatan kedua ini tetap semangat dan segera mendapat tempat kerja yang sesuai, semakin dikenal masyarakat, dan adik-adik terutama terus berjuang untuk masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala kesuksesan ini. Tentunya ini adalah hasil akibat dari kerja keras semuanya. Semoga semakin diperlancar di masa yang akan datang dan sukses terus menyertai Anda semua. Selamat saya ucapkan. Demikian kami juga mewakili prodi dan jurusan dan semua yang telah banyak mensupport seluruh kegiatan, terutama yang PKL dan magang di masa pandemi ini. Saya sampaikan terima kasih yang sangat besar kepada adik-adik yang juga sudah sangat membantu sehingga mahasiswa ini bisa dipantau dari jauh dan bisa menyelesaikan dengan baik. Saya tahu banyak tempat lain yang tidak perlu menghadirkan para mahasiswa untuk magang dan PKL di tempat rumah sakit yang sangat berbahaya, tetapi kami mencoba untuk terus berjuang melewati ini karena toh mereka juga kader-kader kesehatan yang akan membantu bekerja di setiap tempat kerja tersebut. Saya juga mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk para lulusan. Terima kasih. Tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, Petunjuk
Terima kasih disampaikan kepada Ibu Ketua Program Studi D3 Asuransi Kesehatan. Baik, acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu wajib nasional. Hadirin dimohon untuk khidmat. Acara selanjutnya, kesan dan pesan dari perwakilan mahasiswa. Kepada Saudari Cynthia Fikri Hairani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas seizinnya hari ini kita dapat berkumpul dalam Yudisium Angkatan Kedua Prodi D3 Asuransi Kesehatan. Suatu kehormatan bagi saya mewakili teman-teman Angkatan Kedua Prodi D3 Asuransi Kesehatan untuk menyampaikan kesan dan pesan berkuliah di kampus tercinta Poltekkes Kemenkes Malang. Kami ucapkan terima kasih atas segala penghargaan dan tinggi-tingginya kepada kedua orang tua kami, keluarga kami, termasuk keluarga besar Prodi D3 Asuransi Kesehatan, jurusan Kesehatan Terapan Poltekkes Kemenkes Malang, yang meliputi pimpinan, staf, dosen, dan semua yang terlibat dalam proses perkuliahan, atas doa yang tiada hentinya, atas keikhlasan, jasa yang begitu besar kepada kami, hingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan yang begitu berat dijalani, namun nikmat untuk dirasakan. Pertama kali menginjakan kaki sebagai mahasiswa Prodi D3 Asuransi Kesehatan merupakan kenangan yang tidak terlupakan. Meninggalkan status sebagai anak SMA, kemudian beralih menjadi seorang mahasiswa merupakan suatu perubahan dalam segala hal. Namun, ada suatu kata yaitu, kalau mau sukses harus berusaha, dan kalau mau ujian tidak remedi, ya berarti harus sekolah yang benar. Prinsip ini terbawa hingga di titik hari ini, hingga kami berhasil menjadi peserta yudisium. Ketika menjalani 3 tahun kuliah di Prodi D3 Asuransi Kesehatan, saya baru merasakan betapa ilmu perasuransian adalah ilmu yang sangat luas. Kita tidak hanya belajar tentang asuransi, tapi kita juga mengasah soft skill yang sangat berguna di dunia kerja. Selama kuliah di Prodi D3 Asuransi Kesehatan, saya juga merasakan keakraban yang terjalin antara dosen dengan mahasiswa yang membuat kami nyaman di Prodi D3 Asuransi Kesehatan. Keakraban ini terjalin selama 3 tahun akan menjadi salah satu tangga yang tidak akan kami lupakan dalam langkah kami menuju kesuksesan di hadapan. Canda serta tawa yang dilalui selama ini juga momen kedekatan dengan para kakak tingkat maupun adik tingkat untuk saling berbagi cerita dan pengalaman. Sebagai calon alumni, tentunya kami ingin yang terbaik untuk alma mater kami. Semoga Prodi D3 Asuransi Kesehatan serta alma mater tercinta kami dapat semakin sukses dan maju, serta mencetak lulusannya dapat mensukseskan dan memajukan bangsa dan negara. Kami berharap bisa menjadi rekanan bagi kampus kami tercinta untuk berperan aktif, memberikan sumbangsi yang berguna bagi kemajuan Polkesma pada umumnya dan Prodi D3 Asuransi Kesehatan pada khususnya. Izinkan kami membalas jasa Bapak dan Ibu dosen serta seluruh pihak yang membantu kami selama pendidikan dengan cara ikut memberikan sumbangsi atas Polkesma dan Prodi D3 Asuransi Kesehatan yang kami cintai. Teruntuk teman-teman seperjuanganku,
kita sudah sampai di ujung perjuangan. Teguh, sabar lewat tulisan, menghibur dan kawannya tidak terputus di tengah jalan. Hanya kata semangat, dan kita akan bisa merupakan salah satu tonggak hingga kita dapat berada pada titik ini. Mari kita tunjukkan kualitas terbaik dari lulusan Poltekkes Kemenkes Malang. Berikan usaha terbaik kita dan pelihara rasa kebersamaan dan asa potensi terbaik kita. Izinkan saya secara pribadi mewakili semua rekan lulusan untuk memohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disadari oleh kita. Baik, mahasiswa atau mahasiswi, kami mohon doa dan restunya agar kami dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kami dapatkan selama masa kuliah dan dapat menjadi panutan yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Kepada yang terhormat Bapak Budi Susatya SKPMkes, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Wakil Direktur Bidang Akademik, yang akan berarti Ketua Jurusan, yang berarti juga Ketua Program Studi D3 Asuransi Kesehatan, para dosen di lingkungan D3 Asuransi Kesehatan, dan juga para UDC beserta Yudisium, ya, mahasiswa D3 Asuransi Kesehatan tahun 2020-2021. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga siang ini kita bisa hadir di sini dalam rangka Yudisium akhir program untuk mahasiswa D3 Asuransi Kesehatan tahun akademik 2020-2021, dan mudah-mudahan acara ini akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, kami ucapkan selamat kepada para peserta Yudisium yang tadi sudah dinyatakan lulus, ya, alhamdulillah lulus 100%. Ini adalah suatu hal yang tidak terkira, karena lulus 100%, apalagi dengan nilai yang cukup membanggakan, di mana hampir 80, sekian persen tadi sampai oleh Bu Kaprodi lulus dengan pujian. Satu prestasi yang luar biasa. Apalagi D3 Asuransi Kesehatan ini di lingkungan Poltekkes seluruh Indonesia itu baru satu-satunya jadi Poltekkes Kemenkes Malang. Ini tentu akan menjadi suatu hal yang cukup membanggakan bagi kita semua. Bapak Ibu dan juga para peserta Yudisium yang hormati, kondisi akhir-akhir ini memang sangat memprihatinkan dengan keadaan COVID-19 ini, di mana tentu akan mempengaruhi daripada kualitas pembelajaran. Kenapa saya katakan mempengaruhi kualitas pembelajaran? Karena kualitas pembelajaran ini yang baik memang itu adalah secara langsung, ya, apalagi kalau nanti sudah magang. Tapi alhamdulillah untuk D3 Asuransi Kesehatan ini prakteknya atau magangnya ini bisa secara langsung ke tempat sasaran, baik itu di rumah sakit ataupun di kantor Jamsostek ataupun BPJS dan lain sebagainya. Padahal di jurusan lain atau prodi lain itu belum tentu bisa diterima. Nah, ini adalah suatu hal yang sekaligus untuk mengasah satu skill bagi saudara-saudara, sehingga dengan skill yang Anda asah itu sehingga tidak kaget dengan nilai yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kaprodi. Ini adalah baru angkatan kedua yang lulus, ya. Yang tahun lalu itu hanya sekitar 30-an, kemudian sekarang meningkat jadi 80. Ini adalah suatu hal yang cukup membanggakan menurut saya bagi kita semua, apalagi ini adalah masih satu-satunya program studi asuransi
yang memang berfokus pada manajemen klaim. Jadi bukan manajemen pemasaran sebagaimana asuransi-asuransi yang lain. Nah, oleh karena itu saya berharap para lulusan nanti terus tetap semangat mengembangkan diri terkait dengan ilmu yang saudara dapatkan saat ini, karena saya yakin dengan perkembangan zaman tentu tidak cukup dengan hanya mengandalkan ilmu yang Anda miliki. Anda bisa belajar, berlatih, atau mengikuti kursus-kursus atau kemampuan atau keahlian, kompetensi-kompetensi keahlian yang diperlukan ke depan. Jadi sekarang ini pembiayaan itu juga menjadi sangat penting, apalagi Indonesia sekarang menganut dengan sistem pembiayaan atau BPJS yang memang ditanggung. Ini adalah suatu model yang dianut oleh negara-negara lain, ya. Jadi tidak hanya Indonesia, Malaysia pun juga, Thailand, bahkan mungkin hampir seluruh negara menggunakan model jenis pembiayaan kesehatan ini. Jadi sudah bukan lagi individu sebagaimana yang sudah-sudah, tetapi negara ini hadir. Seperti juga di Amerika, itu pun juga ada asuransi kesehatan yang memang langsung ditangani oleh negara. Nah, oleh karena itu, ini adalah suatu kesempatan bagi saudara untuk bisa masuk atau berkiprah di dalam dunia manajemen atau klaim ini, asuransi ini, karena asuransi yang saudara lakukan ini, kemampuan ini adalah sebagai seorang verifikator. Nah, oleh karena itu, verifikator ini tentu dibutuhkan suatu ketelitian, ketajaman, di dalam menganalisis apakah manajemen klaimnya atau klaim yang diajukan oleh rumah sakit atau oleh perusahaan-perusahaan yang lain itu memang sudah sesuai atau tidak. Nah, di sini diperlukan suatu peran dari saudara yang cukup penting untuk keberlangsungan dari suatu perusahaan ataupun rumah sakit itu sendiri. Karena kecepatan selama ini yang menjadi satu hambatan biasanya adalah tentang kecepatan di dalam manajemen klaim. Ada rumah sakit yang sudah bisa mengeterapkan sampai artinya H+3 misalnya. Jadi artinya dalam setiap bulan, setiap ditutup tanggal 30 atau 31, tanggal 3-nya sudah bisa diajukan. Nah, ini juga diperlukan satu kecepatan dari tim yang ada di asuransi atau manajemen klaim ini. Ada juga yang mungkin masih lambat, hanya masih sampai 2 minggu. Nah, ini akan mempengaruhi satu perputaran, karena semakin lama maka perputaran keuangan atau cash flow daripada suatu perusahaan tentu juga akan terpengaruh. Nah, inilah diperlukan satu kecepatan yang sangat luar biasa untuk bisa meningkatkan cash flow daripada suatu perusahaan, baik itu rumah sakit ataupun yang lain. Nah, ini hal-hal yang saya yakin itu sudah Anda miliki. Dan dalam hal ini juga saya nanti berpesan kepada saudara, ketika nanti Anda sudah lulus ini dan bekerja, tolong saya mohon dengan sangat agar Anda melaporkan kalau Anda sudah bekerja di tempat mana ke program studi. Karena ini nanti untuk kepentingan treasurer study, apakah lulusan-lulusan daripada D3 asuransi ini betul-betul bekerja atau tidak. Jadi nanti untuk mengukur apakah konsep link and match yang kita siapkan atau yang sudah disiapkan oleh jurusan dan program studi ini memang betul-betul sesuai pekerjaan. Kalau 80% bekerja, berarti program studi ini memang sangat diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, kelemahan biasanya dari lulusan tidak mau melaporkan kalau dia sudah bekerja. Nah, ini saya mohon dibantu nanti untuk kepentingan program studi ini, ya, karena kami yakin program studi ini punya kemampuan nanti untuk bisa menjadi akreditasi unggul. Nah, salah satu adalah treasurer study ini. Nah, oleh karena saya berharap Anda yang sudah bekerja atau nanti yang sudah dalam proses lamar itu melaporkan ke Bu Ngesti atau ke
tim yang sudah ditunjuk untuk bisa merekod data-data dari lulusan yang sudah bekerja. Ini menjadi sangat penting. Nah, pada akhirnya saya juga berpesan pada saudara, bekerjalah secara ikhlas di dalam setiap langkah dan tugas, dan bekerjalah secara cerdas juga. Jadi gunakanlah ilmu Anda untuk melakukan suatu pekerjaan itu, ya, sehingga sesuai dengan kemampuan yang saudara miliki. Ya, jadi ini yang barangkali bisa kami sampaikan, dan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada ketua jurusan dan juga ketua program studi dan juga para dosen serta para pembimbing baik di tempat praktek ataupun yang lain yang telah membantu di dalam baik itu mendesain ataupun mengarahkan atau membimbing saudara sehingga Anda lulus. Dan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Tolong disampaikan ke orang tua saudara atas kepercayaan ini, di mana saudara sudah kami sudah diamanai oleh orang tua saudara untuk mendidik saudara di program studi D3 Asuransi Kesehatan, dan kami hanya bisa mendoakan semoga saudara semua bisa sukses di dalam mengarungi satu persaingan atau kompetisi yang sesungguhnya. Jadi kompetisi di dunia usaha atau IDUKA, industri dunia kerja, yang itu kompetitif sekali antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya hanya berpesan, jaga nama baik alma mater saudara, ya, baik itu tindak tanduk dan perilaku. Dengan demikian, besarnya suatu perguruan tinggi itu juga tergantung dari tindak tanduk daripada para lulusan dan para mahasiswanya. Jaga akhlak, ya, dan bekerja dengan jujur, ini menjadi sangat penting, karena dengan kejujuran dan akhlak yang tinggi, yang baik, maka itu akan membawa satu energi yang positif bagi diri saudara untuk melakukan setiap tugas yang diberikan kepada saudara. Tetap jangan lupa mengembangkan lagi ilmu-ilmu yang sudah Anda dapatkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan pada kesempatan ini juga nanti kami akan mengundang saudara untuk wisuda yang insya Allah nanti mungkin setelah uji exit exam, karena wisudanya akan bersamaan dengan yang lain, di mana khusus asuransi memang tidak ada uji exit exam, tetapi untuk yang lain, perawatan, kebidanan, rekam medis, dan sebagainya, itu sudah ada uji exit exam. Sehingga nanti akan menunggu periode itu, baru akan kita adakan kegiatan wisuda. Mudah-mudahan semua bisa lancar, dan saya berdoakan supaya Anda sukses dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga masalah pandemi COVID ini segera berlalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat atas kelulusan yang telah diraih, dan selamat berjuang untuk sukses selanjutnya. Wassalamualaikum. Selamat dan sukses ya untuk anak-anakku yang barusan di Yudisium Diploma 3 Asuransi Kesehatan. Semoga selanjutnya dapat bekerja sebagai tenaga asuransi kesehatan yang profesional dan sukses. Ingat, jaga nama alma mater, jaga nama diri, jaga nama keluarga. Alhamdulillah, selamat ya adik-adik atas kelulusannya. Tetap semangat untuk meraih cita-cita dan sukses selalu. Ojo ngapusi, ojo korupsi, hidup berkah. Salam sehat, selamat atas Yudisium hari ini. Semoga kalian menjadi alumni yang berkarakter di bidang asuransi kesehatan dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Halo, assalamualaikum.
Saya mengucapkan selamat atas kelulusan dan gelar barunya nanti. Tetap bertumbuh, ini adalah awal bukan akhir. Semoga bisa menjadi jalan untuk menuju cita-cita yang kalian inginkan. Terima kasih. Halo teman-teman yang baru yudisium, selamat ya. Dimanapun Anda berada, tetap berenergi dan jadilah nomor 1. Sukses selalu. Thank you. Lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Budi Susatya atas sambutannya. Baik, selanjutnya adalah persembahan mahasiswa Prodi D3 Asuransi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Aku tak tahu seberapa panjang perjalanan yang kutempuh. Aku tak tahu sebesar apa rintangan yang pernah aku lalui. Aku pun juga tak tahu seberapa banyak teman yang pernah aku temui, baik yang datang dan pergi dengan tawa, maupun yang datang dan pergi dengan penuh luka. Namun yang ku tahu, di balik itu semua pasti tersimpan sebuah cerita. Ini kisahku saat masuk dunia perkuliahan, dimulai dengan tekad dan niat. Aku tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, dan sebuah cerita pun terjadi. Diawali dengan masa orientasi yang aku pun tidak tahu harus berbuat apa. Acara demi acara, waktu demi waktu, aku lalui dengan penuh cambuk. Bertemu dengan banyak teman baru yang menjadi sebuah rindu. Hari pertama kuliah, itu kali pertama aku bertemu dengan semua teman sekelasku. Mereka unik, mereka punya latar belakang yang unik pula. Dan itu menjadikan suatu hal yang baru yang belum pernah aku alami sebelumnya. Perkuliahan pun kami lalui, dari ufuk fajar hingga sinar senja pun sirna. Hanya untuk mencapai sebuah asa yang dititipkan kepada kami. Kami berbagi suka duka, canda tawa, dan apapun kami lakukan bersama. Meskipun hal itu sangat sakit untuk dikenang. Aku ingat saat itu ada acara besar di kampus kami, mengingatkan tentang betapa bahagianya kami pada saat itu. Kami bercanda tawa dan terbakar oleh surya yang membara. Melewati acara demi acara dengan penuh sukacita, tanpa berpikir latar belakang kami berasal dari mana. Dan hal itu berlalu begitu saja tanpa ada sebuah penyesalan. Tiga semester berlalu. Aku ingat pada saat itu dunia sedang tidak baik-baik saja. Semua canda tawa hilang begitu saja, dipaksa bungkam tanpa kata. Kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Saat itu, aku mengira itu hanya berjalan sementara. Nyatanya tidak. Berita demi berita datang dan pergi membuat aku takut. Takut tidak akan bertemu dengan teman-temanku lagi. Takut tak bisa berbagi cerita, canda, dan tawa lagi. Takut akan kehilangan apa yang telah kami jalani selama ini. Aku tak bisa menyalahkan Bung Tala dan Bu Mantara, karena aku tahu pasti teman-temanku juga bertarung dengan penuh asa. Sisa-sisa masa kuliah kuhabiskan tanpa kehadiran teman.
Hari-hari monoton dilewati tanpa canda seorang kawan. Ini bukan mau kami, tapi ini demi kebaikan semesta ini. Ini bukan penghalang untuk mencapai cita-cita kami. Cita-cita kami tidak bisa berhenti sampai di sini. Kami terus berjuang melewati pandemi ini. Seminar proposal dan seminar hasil pun kami lalui dengan segenap hati. Hanya ditemani sebuah kotak penghubung dengan teman kami, membagikan kisah, membangkitkan orang kegirangan yang telah mencapai asa, meski tanpa teman yang hadir pada saat itu terjadi. Masa-masa yang ditunggu pun tiba. Kami akhirnya dipertemukan kembali. Meskipun hanya sementara, tapi membawa arti yang bermakna. Tapi itu sudah cukup menjadi pengobat rindu bagi kita. Berbagi kabar, cerita, canda, suka dan duka. Dan kini, akhirnya perpisahan pun tiba. Akhir dari merajut asa yang telah dijalani selama ini. Aku tahu, ini adalah hal yang terakhir bagi perkuliahan kita. Aku berharap pertemanan tidak berakhir sampai di sini saja. Sampai berjumpa lagi teman-temanku. Semoga Tuhan memberikan kita waktu untuk berbagi canda seperti dulu lagi. Teruskan perjuangan demi cita-cita kita. Jangan kau berhenti melihat dalamnya jurang perjuangan. Terus berusaha hingga mampu menyeberangi tanpa kata lelah. Perpisahan hanya kata pengganti dari melompat ke tempat pencarian ilmu yang lain. Tidak ada alasan untuk saling melupakan kenangan. Kebersamaan akan terus terwujud dalam naungan persaudaraan. Dan jangan jadikan perpisahan ini untuk mengakhiri sebuah cerita pertemanan. Thank you for the memories. We will cherish them forever. Terima kasih atas persembahannya. Baik, acara selanjutnya adalah doa. Pembacaan doa akan disampaikan oleh Bapak Eko Setiawan SKM MKM. Pada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, yang kami hormati Bapak Wakil Direktur 1, Ibu Kepala Jurusan Kesehatan Terapan, Ibu Kepala Prodi Asuransi Kesehatan, Bapak Ibu dosen, serta adik-adik mahasiswa yang baru saja dinyatakan lulus pada hari ini. Saya pribadi mengucapkan selamat atas kelulusan adik-adik. Berikutnya, izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara Islam bagi Bapak, Ibu, adik-adik, dan hadirin sekalian yang beragama lain. Mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada kesempatan kali ini selain syukur kami atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami.
Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, pada hari ini Jumat 16 Juli 2021, hamba-Mu hadir di forum ini dan telah selesai melaksanakan prosesi yudisium lulusan angkatan kedua program studi asuransi kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang. Limpahkanlah karunia taufik, hidayah, inayah, serta maghfirah-Mu kepada kami semua. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Allahumma ya Allah, jadikanlah alumni kami, adik-adik mahasiswa yang baru saja dinyatakan lulus ini, menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang Engkau ridhoi, sehingga sukses di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah mereka pelita yang menerangi setiap hati dengan keberkahan ilmunya, dengan tetap menjaga integritasnya, dengan tidak sedikit pun melakukan perilaku koruptif, agar kelak mereka menjadi generasi penerus bangsa, kebanggaan para dosen dan orang tuanya. Mudahkanlah bagi mereka, adik-adik kami ini yang baru saja lulus dari Prodi Askes. Mudahkanlah mereka dalam segala urusannya. Mudahkanlah mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Serta limpahkanlah rizki dari-Mu, termasuk dalam menemukan jodoh mereka, untuk membina rumah tangga dan menjalani kehidupan bermasyarakat sesuai jalan-Mu. Karena hari ini bukanlah akhir, tapi sebagai awal perjuangan kehidupan untuk menggapai cinta dan cita. Allahumma ya Allah, limpahkanlah karunia-Mu kepada orang tua adik-adik mahasiswa ini, orang tua yang telah membimbing mereka, orang tua yang telah berdoa bersimpuh di hadapan-Mu, berjuang dengan susah payah, mencari nafkah, bekerja keras membanting tulang, serta berderai air mata dengan pengharapan mampu menghantarkan anaknya di gerbang kelulusan yang alhamdulillah telah tercapai pada hari ini. Oleh karena itu ya Allah, berilah pahala terbaik-Mu untuk pengorbanan mereka, pada setiap tetes keringat mereka dan setiap tetes air mata mereka, karena kami yakin kami tidak akan mampu untuk membalasnya. Allahumma ya Allah, limpahkanlah karunia-Mu pada institusi kami, Prodi Asuransi Kesehatan, agar menjadi institusi yang maju, berintegritas, berwibawa, dan mampu mengemban tugas tridharma perguruan tinggi dengan baik. Allahumma ya Allah, berikanlah para pemimpin kami kekuatan lahir dan batin, nikmat sehat, kasih sayang, dan kearifan dalam memimpin institusi kami, sehingga mampu menjadi pemimpin yang dicintai dan didambakan oleh semuanya. Allahumma ya Allah, kami semua sadar bahwa kami adalah hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang banyak kekurangan. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ampunilah kami dan kabulkanlah permohonan kami. Allahumma ya Allah, lindungilah kami dan selamatkanlah kami dari segala macam bahaya, bala, dan wabah, terutama wabah COVID-19 ini ya Allah, agar kami senantiasa dapat beribadah kepadamu dengan semakin khusyuk dan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Demikian acara demi acara telah kita lalui bersama. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata dalam acara ini. Kami ucapkan selamat kepada para peserta yudisium. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami selaku dosen mohon maaf apabila selama membimbing dan mendidik kalian selama 3 tahun ini banyak sekali kekurangan dan kehilafan yang kami lakukan. Selalu teriring doa semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, selamat siang, berjumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfons Aziz. Saya magang di PT Admedika Jakarta, yaitu perusahaan Tripati Admission yang terbesar di Indonesia. Saya mendapatkan banyak pengalaman baru, pengalaman di bidang klaim asuransi. Banyak privilege yang bisa kita dapat di sini, mulai dari ilmu sampai pengalaman yang berhubungan dengan klaim dan provider. Dan khusus buat kamu yang mau magang di PT Admedika, dapat diprioritaskan untuk langsung bekerja di sini. Jadi tunggu apa lagi? Ayo magang di PT Admedika. Perkenalkan, saya Sinar Dini, lulusan mahasiswa kesehatan. Dan adanya program magang dari saya sekarang sudah bekerja di Universitas. Untuk adik-adik semua, tetap semangat dan berikan yang terbaik. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi. Saya mahasiswa D3 Asuransi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian yang pernah magang di PT Admedika Jakarta. Pengalaman saya di sana cukup menarik karena saya ditempatkan di bagian follow up jadwal sosialisasi mengenai layanan jasa raharja, e-card, e-bill, dan visi on e-pass ke provider rekanan Admedika. Saya di sana mendapat rekan kerja yang baik, lingkungan kerja yang nyaman, dan fasilitas yang sangat memadai. Untuk kalian yang mau magang di sana, jangan ragu-ragu. Nanti kalau kalian sudah selesai magang, akan ada rekrutmen pegawai dari sana. Itu mendapat nilai plus jika magang dari sana. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat atas kelulusannya, selamat mengamalkan ilmu yang sudah didapat dimanapun teman-teman berada nantinya, dan tetap semangat untuk terus mengembangkan diri lebih baik lagi. Rasa sayangi, kulihat dari jauh. Rasa sayangi, rasa sayangi, kulihat dari jauh. Rasa sayangi. Sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah bunga melati. Di sana bingung, di sini bingung, dua-dua teman sejati. Sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah bunga melati. Di sana bingung, di sini bingung, dua-dua teman sejati. Rasa sayangi, kulihat dari jauh. Rasa sayangi, rasa sayangi, kulihat dari jauh. Rasa sayangi, jalan-jalan bersamanya, jangan lupa memberi kita. Jangan suka memandang saya, nanti bisa sakit mata. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa memberi kita. Jangan
membuat saya nanti bisa sakit mata. Rasa sayangi, rasa sayangi, ku lihat dari jauh. Rasa sayangi, rasa sayangi, rasa sayangi, ku lihat dari jauh. Rasa sayangi. Jalan-jalan ke kota Paris, lihat mobil berbaris-baris. Anak manis jangan menangis, kalau nangis malah meringis. Jalan-jalan ke kota Paris, lihat mobil berbaris-baris. Anak manis jangan menangis, kalau nangis malah meringis. Rasa sayangi, rasa sayangi, ku lihat dari jauh. Rasa sayangi, rasa sayangi, rasa sayangi, ku lihat dari jauh. Rasa sayangi. Belang di sana belang, anak kucingku yang manis. Sini senang, di sana senang, ayo kita menyanyi lagi. Sana belang, di sini belang, anak kucingku yang manis. Sana senang, di sini senang, ayo kita menyanyi lagi. Rasa sayangi, rasa sayangi, ku lihat dari jauh. Rasa sayangi, rasa sayangi, rasa sayangi, ku lihat dari jauh. Rasa sayangi. Kalau ada suri ladang, boleh kita menikmati. Kalau ada huruf panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada suri ladang, boleh kita menikmati. Kalau ada huruf panjang, boleh kita berjuang lagi. Rasa sayangi, rasa sayangi, ku lihat dari jauh. Rasa sayangi. Rasa sayangi, rasa sayangi, ku lihat dari Sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Menjalani hari-hari dengan pasti, tak pernah takut apa yang akan terjadi. Semua rintangan akan ku hadapi demi masa depan yang dinanti. Memang tak mudah untuk selalu bisa, takkan pernah tahu tanpa mencoba. Setiap masa selalu ada kisah, kisah terbaik dalam hidup kita.
tujuan demi masa depan yang kita impikan. Kuatkan tekadmu, bangun semangatmu, takkan pernah berhenti. Untuk gapai semua harapan. Di Poltekkes Malang, semua kan kita raih. Di Poltekkes Malang, impian akan kita wujudkan. Pak Adi. Ya, silakan. Mau konsul, Pak. Ya, silakan. Gimana? Jadi gini, Pak. Waduh, mohon maaf, Pak, ketinggalan. Loh, ini jadi konsul atau gimana? Jadi, Pak, saya ambil dulu aja ya. Waduh, ya sudah, silakan. Mohon maaf, Pak. Ya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah letih. Jalani semua dengan pasti, yakinkan diri, semua pasti akan kita lewati. Bersama melangkah menuju satu tujuan.